Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, catatan kita kali ini adalah dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus ini terjadi 8 tahun lalu, namun saat ini bergulir kembali seiring dengan viralnya film Sebelum 7 Hari. Saudara sekalian, yang akan kita soroti adalah ada nuansa baru yang terjadi pada pemberitaan tentang kasus ini, yakni adanya masuknya pengacara botak gendut yang ternyata namanya adalah Rasman Arif Nasution. Nah, nuansa barunya adalah dia orang yang banyak bicara, bicaranya kasar, dan nampaknya tidak punya etika. Ini menurut saya itu kurang beretika, dan nampaknya punya misi khusus. Kita awali dari pembicaraan atau perilaku yang entah mengapa, apakah karena kelemahan. Saya lihat yang terakhir pada diskusi dengan Aiman, ya, yang dipimpin Aiman, apakah karena Aiman terlalu lemah sehingga tidak memberikan tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai moderator yang mestinya memoderasi jalannya debat, dan tentu saja hal-hal yang tidak sesuai dengan etika debat, penunjuk-penunjuk dan sebagainya itu mestinya di-cut, ya. Nah, apakah karena Aiman terlalu lemah atau Rasman terlalu kuat? Ini yang perlu kita tentu saja bisa menilainya masing-masing. Jadi memang ini kan debat suara rakyat, dan itu mestinya rakyat yang lebih banyak berbicara, tapi nampaknya yang lebih bicara pengacara. Nah, jadi ini untuk Aiman perlu dikoreksi apakah terlalu lemah ataukah Rasman yang terlalu ngotot. Ini sampai nunjuk-nunjuk orang tua dan sebagainya kan ini. Yang kedua adalah nampaknya Rasman ini memikul misi khusus, ya, karena biasanya yang bicara kan dari kubu itu bukan Rasman. Kalau nggak salah Yosi atau siapa nggak tahu. Yang jelas itu sekarang yang dimunculkan Rasman dengan ini harus hati-hati untuk kubu Peggy, ya, untuk Peggy Pekot yang bukan yang kuli bangunan dan diindikasikan bukan pelaku. Ini nampaknya memiliki misi khusus mematahkan alibi yang memungkinkan Peggy bebas. Ya, kelihatannya sejak awal begitu, karena sejak awal Rasman itu menyerang pribadi Peggy, juga pribadi keluarga yang semalam, ya. Nah, saya lihat menyerang pribadi Peggy itu dari mengecap Peggy adalah pendukung fanatik Jackmaniak yang garis keras. Padahal kalau kita lihat yang namanya Peggy setiap menyangkut Persija itu dia cuma berdoa, ya, dan nontonnya bukan nonton, ceritanya bukan bareng-bareng, karena dia juga menyatakan bahwa dia tidak punya waktu karena kerja dari Senin sampai Minggu, dan malam Minggu pun digunakan untuk hal-hal lain, terutama untuk ke masjid, mengaji dan sebagainya. Tapi Rasman mengecapnya ini garis keras, kelihatannya
seperti yang kita bayangkan kalau garis keras itu kan yang turun ke jalanan dan ikut ikut ya serang menyerang dan sebagainya, tapi faktanya tidak. Nah ini jadi dia mulai menyerang Peggy itu dari situ, cek mania garis keras dan sebagainya, padahal yang dilakukan Peggy dan nonton, mungkin bukan nonton di stadion tapi nonton di video atau di YouTube atau di mana yang menyiarkan, dan hanya dengan doa-doa harapan kemenangan bagi Persija itu yang nampak. Tapi Rasman rupanya memang punya misi untuk mencoreng-coreng wajah Peggy ini jelas ya. Kemudian juga alibi itu dipatahkan dengan berbagai hal, termasuk terkait dengan masalah slip gaji dan sebagainya. Itu memang sengaja, nampaknya misi khusus Rasman adalah mematahkan alibi, karena alibi ini yang membuat kubu Peggy Pegot ini kuat ya, karena memang tidak ada di sana bekerja dan sebagainya. Ini kuat dan itu sudah banyak diketahui. Jadi walaupun ngotot si Rasman ini akan mencoreng-coreng alibi, tetapi masyarakat tentu tahu bahwa apa yang dilakukan Peggy Setiawan yang ditangkap itu bukan yang digambarkan sebagaimana gambarkan Rasman. Jadi kayaknya kemunculan Rasman percuma saja, justru mencoreng-coreng niat buruk dari kubu sebelah. Itulah yang saya catat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.